Oke, selamat siang Bapak Ibu. Mana nih suaranya? Belum terdengar. Tadi Ibu Zurnida udah open cam. Halo Ibu, selamat siang. Terus ada ini ada Aas nih ya Mas atau Mbak nih. Ya ada Mas Aas ya. Oke, Ya, ada Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, wabarakatuh. salam kenal ya Mas Aas ya. Oke, Ya, Bu Maria, makasih. sama-sama, sama-sama. Terus ada Ibu Riantika. Halo Ibu, selamat siang. Terus kemudian juga ini, oke, ada Ibu Yanti ya. Oke, Bapak Ibu, baik, Alhamdulillah. Hari ini kita sudah bersama dengan Coach Penny. Saya cek dulu. Halo Coach Penny, Assalamualaikum. Sudah ready kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maria, alhamdulillah ready. Oke, alhamdulillah udah ready ya. Oke, Bapak dan Ibu, kami persilakan juga yuk untuk bisa kita on cam ya, biar lebih engage nanti diskusinya juga dengan Coach Penny gitu ya, Coach Penny ya. Kita akan mulai saja, Bapak dan Ibu sambil menunggu partisipan lain untuk join ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Maria. Saya kebetulan di sini juga saya dari Universitas Adi Ginanjar ya. Kami semua dari Universitas Adi Ginanjar gitu ya. Dari ISQ Group ya, dari guru kita Bapak Ari Ginanjar, mungkin yang Bapak dan Ibu sebagian sudah pernah mendengar gitu nama guru kami ataupun nama ISQ gitu ya, ataupun Universitas Ari Ginanjar. Jadi di dalam Universitas Ari Ginanjar kita ada unit bisnis yang bernama ISQ Mental Wellness nih. Nah, ISQ Mental Wellness sendiri itu adalah pusat layanan untuk coaching dan juga hipnoterapi. Kali ini juga sudah bersama Coach Feni nih. Nah, Coach Feni ini beliau merupakan juga trainer license by Pak Ari Ginanjar gitu ya. Terus Coach Feni juga merupakan coach juga ya, terapis di hipno juga gitu ya. Dan beliau juga merupakan seorang dosen nih di Universitas Adi Ginanjar ya. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di acara webinar kita pada siang hari ini ya Bapak dan Ibu ya. Dan untuk webinar kali ini kita mengambil tema tentang apa namanya dari kesedihan gitu ya menuju kesembuhan. Matifikasi luka hati setelah diselingkuhi. Wow. Jadi semoga Bapak dan Ibu dengan apa yang disampaikan oleh Coach Penny bisa membantu ya Bapak dan Ibu terutama mungkin yang ada korelasinya gitu ya dengan tema kami pada siang hari ini. Nah, baik ya. Jadi nanti setelah saya buka izin nanti saya akan apa namanya memberikan acaranya langsung nanti ada Coach Penny yang melit acara ya dari awal nanti sampai dengan nanti ke penutupan gitu ya Coach Penny ya. Oke ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, nanti juga setelah, Coach Penny menyampaikan materi, nah di sesi akhir nanti akan ada announcement juga ya Coach Penny ya, gitu dari, ISQ Mental Wellness, seperti itu. Oke Coach Penny, silahkan. Oke, terima kasih Bu Maria. Alhamdulillah. Kita langsung menyapa ya sahabat-sahabat yang sudah hadir di Zoom siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur bahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang siang hari ini menyempatkan bersama-sama di Zoom dan tentunya telah diketahui oleh sahabat sekalian kita mengangkat tema yang tentunya sering terjadi ya di lingkungan kita sendiri gitu ya. Dan siang hari ini sebenarnya fokus kita lebih kepada diskusi tentang dampaknya, kemudian bagaimana nih proses healing bahasanya gitu ya, dan tahapannya kembali untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna lagi. Oke, tapi sebelumnya izin untuk Bapak Ibu, sahabat sekalian yang sudah hadir, jika berkenan boleh di on cam gitu ya, supaya kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Sepertinya nih kelas private ya siang hari ini, jadi kita bisa diskusinya lebih mendalam lagi insya Allah dari waktu yang sudah kita siapkan ya, insya Allah sekitar
1 sampai 1,5 jam ke depan. Kita pengennya Bapak Ibu, sahabat semua juga bisa mengaktifkan chat Zoom-nya, kita aktifkan sharing-nya, dan tentunya ini juga pembelajaran untuk kita bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, Alhamdulillah. Boleh izin nih Bapak Ibu yang sudah hadir berdomisili di mana nih? Kalau ada Bunda Zurnida, Pak Aas tadi ya, Bu Yanti, Bu Riantika. Oke, ada di mana? Boleh sambil ngetes nih chat Zoom-nya apakah aktif? Oke. Oh, Masya Allah, di Bumi Ayu. Terima kasih Pak Aas responnya. Oke, teman-teman, sahabat sekalian, supaya bisa terlihat juga ya gambarnya semua, saya izin untuk melihat semua. Oke, Alhamdulillah. Oke, siang hari ini tentunya untuk bisa bersama-sama gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ini kita awali, kita baca basmalah, kita berdoa terlebih dahulu mungkin ya, supaya diskusi kita siang hari ini benar-benar mendapatkan manfaat, diridhoi, dan pastinya penuh keberkahan. Kita awali dengan Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih juga nih Bunda Zurnida dari BSD gitu ya. Oke, nah terkait dengan tema kita siang hari ini lebih spesifik ya, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya banyak hal-hal yang perlu dalam proses gitu ya, kondisi-kondisi emosi yang belum nyaman, sehingga kita ingin berada di dalam kondisi yang lebih nyaman lagi gitu ya. Nah, kita mengangkat tema dari kesedihan menuju kesembuhan, bagaimana kita membawakan diri, mengkondisikan pastinya hati kita, perasaan kita dengan peristiwa yang terjadi, boleh jadi tentunya nggak kita harapkan bersama, gitu ya. Nah, izin nih Bapak Ibu yang sudah bersama-sama kita, boleh ya juga ikut merespon dari pertanyaan kita siang hari ini. Saya ingin mengajukan terlebih dahulu nih pertanyaan ya. Kira-kira apabila kita mengetahui nih kondisi seperti ini, ataukah kita yang juga sedang mengalami itu, kira-kira perasaan apa ya yang paling kuat yang kita rasakan ketika mengalami hal ini? Kalaulah bukan kita yang merasakan, jika kita berada di posisi sahabat-sahabat atau orang-orang yang mengalami kondisi yang kita namakan di sini adalah perselingkuhan gitu ya. Mungkin bahasanya yang bisa kami tangkap itu mengkhianati sebuah komitmen gitu ya dalam sebuah pernikahan. Kira-kira apa ya perasaan yang paling kuat yang dirasakan oleh individu yang merasa tersakiti gitu ya. Oke, Masya Allah Pak As, terima kasih responnya. Tentu sangat kecewa, sedih, putus asa, betul. Ada lagi mungkin yang lebih kuat lagi yang muncul gitu ya. Eh, Sahabat-sahabat yang hadir gitu. Ada tadi ya Bunda Zurnida, Bunda Yanti dan teman-teman gitu ya. Oke, apa sih yang lebih kuat yang kita rasakan? Boleh jadi mungkin tadi Pak As sampaikan nggak hanya satu perasaan ya, nggak satu jenis ya, macam-macam jenisnya. Bahkan kadang-kadang kita boleh jadi nggak bisa menamakan gitu ya. Ini rasa apa sih gitu ya, yang bisa jadi bercampur aduk gitu yang kita rasakan. Oke. Nah, tentunya ada mungkin juga amarah gitu ya. Terus kemudian juga rasa pertama pasti mungkin kaget gitu ya ketika kita mengetahui kondisi tersebut dan berbagai perasaan yang bisa saja muncul. Oke, nah sekarang kita coba untuk mencari tahu gitu ya, apa kira-kira dampaknya ya. Boleh lihat Kak pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dari perasaan yang muncul seperti itu tentunya ketidaknyamanan,
bagi kita yang merasakan bahwa diri kita yang tersakiti gitu ya, maka apa ya dampak yang dialami ketika merasakan hal tersebut, khususnya dengan peristiwa perselingkuhan ini. Boleh kita berikan respon kembali ya, sahabat di kolom chat Zoom-nya. Menurut sahabat-sahabat yang hadir nih, ya apa aja ya kira-kira dampak-dampak yang muncul? Bagaimana ya hari-harinya kita nih setelah merasakan ketidaknyamanan tersebut gitu ya? Kita masih nunggu ya respon dari sahabat-sahabat sekalian. Galau, ya Masya Allah Pak Asni ya. Gundah gulana. Ya, bagaimana nih dengan sahabat-sahabat bunda-bunda yang lain nih? Kira-kira nih, kalau mengetahui atau merasakan hal-hal tersebut, dampaknya menurut kita seperti apa? Ya, oh ya, kita disclaimer dulu ya. Hari ini kita berdiskusi ini internal kita tentu bukan hal yang mudah untuk didiskusikan secara terbuka gitu ya. Namun mudah-mudahan dari apa ya niat kita untuk bersama-sama di dalam grup sharing ini adalah membuat kita menjadi pertama tentunya bertambah ilmu gitu ya dengan sharing ini dan kita mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih tepat lagi dan mampu nih bahkan boleh jadi nggak hanya kita bisa membantu sahabat-sahabat kita yang lain di luar sana yang saat ini boleh jadi masih dalam keadaan yang terpuruk gitu kan. Pasti kami yakin nah sahabat-sahabat yang hadir ingin sekali membantu sahabat-sahabat yang lainnya juga gitu ya. Dan tentunya perlu kita pahami bersama eh, hal yang kita diskusikan hari ini adalah cukup di internal kita gitu ya dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan untuk kita benar-benar diberikan kekuatan lagi pastinya oleh pencipta kita gitu ya untuk bisa melanjutkan apapun yang Allah sedang hadirkan di dalam diri kita gitu ya. Oke, jadi izin untuk bisa kalau misalnya ada yang mau sharing silahkan ya ayah bunda sekalian atau bapak ibu sekalian yang sudah hadir. Oke, kita lanjutkan ya. Dari sahabat-sahabat kita mau eh, ini dari hasil penelitian ya sahabat-sahabat sekalian kita melihat dampak-dampak dari psikis atau psikologis yang terjadi kepada diri atau individu yang mengalami peristiwa tersebut gitu ya. Mari kita lihat. Tentunya yang paling kita rasakan ya, kita sebelumnya pastinya awalnya begitu percaya gitu ya, penuh banyak harapan yang kita berikan kepada pasangan kita, tapi ternyata kepercayaan itu mungkin kita bahasanya rusak gitu ya. Kepercayaan itu berkurang, kan? Dan dengan kepercayaan yang berkurang itu membuat pastinya bisa jadi kita menyalahkan diri kita, bahkan merasa diri kita nggak berharga gitu kan. Eh, kita juga nggak menyangka sebelumnya hal ini terjadi. Dan bahkan kadang-kadang kita juga bisa jadi kita denial gitu ya, sehingga kita merasa, ah benar nggak sih ini yang saya rasakan gitu kan. Dan ini hal-hal yang sangat-sangat mengganggu kita, bahkan untuk beristirahat, untuk makan saja itu sangat-sangat sangat tidak eh, teratur, bahkan terganggu sekali gitu ya. Dan banyak hal-hal yang lainnya yang berdampak nih ke dalam diri kita akibat dari semua yang terjadi. Boleh jadi juga kita nggak mempersiapkan itu karena memang kita tidak harapkan, betul ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini benar-benar menghantam bahasanya gitu ya, menghantam kehidupan kita gitu, merubah banyak hal yang sudah kita tata selama ini gitu ya. Dan ini yang pastinya di luar sana banyak
mengalami kondisi yang perlulah kita support, perlulah kita bantu gitu ya untuk memahami ini. Iya, tidak lain dan tidak ada lagi caranya selain kita mengakui gitu ya, mengakui bahwasanya iya benar ini sudah terjadi gitu ya, ini sudah atas izinnya gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan tentunya menerimanya, mencoba memahami apa yang terjadi. Kalaulah misalnya ada rasa bersalah di sini, tentu kita sama-sama menyadari ada unsur gitu ya, kekeliruan kita, kesilafan kita, kelalaian kita gitu ya, yang perlu kita cari tahu, artinya kita mencoba untuk mengevaluasi diri juga, dan untuk menjalani ini ya tidak lain adalah tentunya proses waktu gitu ya, yang akan kita jalani dan Bapak Ibu kita juga mengetahui ya, kita nggak sendirian. Kita pastinya bersama dengan Dia Allah yang menciptakan kita gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan kita berserah sepenuhnya kepada yang Maha Kuasa gitu ya. Karena sama sekali kita nggak berdaya nih untuk bisa em, menjalaninya ini kalau tanpa Allah ya. Walhasil kita sendiri yang akan terseok-seok ya, semakin bisa jadi mungkin perasaan bersalah itu semakin dalam, sehingga akhirnya justru kehidupan kita yang menjadi lebih tidak tepat lagi terjadi, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nadini. Baik, sambil perjalanan nih ya Bun. Oke, nah siang hari ini kita coba melihat bahwa proses perselingkuhan atau pengkhianatan di dalam rumah tangga ini sebenarnya ada tahapan-tahapannya ya, Bapak Ibu. Tahapan-tahapan ini sama seperti halnya kita merasa kehilangan seseorang, kita merasa bersedih, kita merasa kecewa, dan tadi ya kata Pak As gitu ya, putus asa gitu ya, seperti nggak ada harapan lagi, gitu kan? Nah ini dirangkum, dikembangkan oleh seorang psikolog dari luar, Elizabeth Kubler-Ross ini, kita mau cari tahu nih, bagaimana sih sebuah peristiwa yang kita alami, yang kita tidak sangka, kita tidak harapkan terjadi, dan itu berproses secara bertahap. Dan secara individu masing-masing mengalaminya tentu bisa jadi tidak berurutan seperti ini, boleh jadi dia akan apa namanya, sudah sampai ke ending bisa jadi dia balik lagi gitu ya dan berputar-putar di situ ya ketika kita belum memahami atau belum fokus kepada solusi gitu ya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Kita pastinya menolak dong hal ini gitu ya. Kita nggak pengen hal ini terjadi kepada kita. Sehingga akhirnya kita berkata kepada diri kita, kayaknya nggak mungkin deh. Masa sih saya gitu kan ya. Ini pasti salah paham aja nih. Pasti nggak bener nih infonya. Kalau kita mendengar info dari pihak yang tidak langsung disampaikan kepada kita, mungkin kita taunya dari kita melihat informasi atau gadgetnya gitu ya, atau mungkin orang lain yang menyampaikan kepada kita, kita pasti akan sangat menolak dan menyangkal itu gitu ya. Dan ini wajar terjadi. Jadi apapun tadi perasaan yang kita rasakan terhadap kondisi ini valid perasaan itu. Wajar dan memang kita perlu melalui perasaan itu gitu ya. Dan kondisi penyangkalan atau penolakan ini pun tentunya kita em, akan melalui juga tahapan ini gitu ya. Sangat wajar. Jadi kita mencoba untuk memahami terlebih dahulu inilah proses yang terjadi yang kita alami gitu ya dalam peristiwa ini. Kemudian ketika kita ternyata faktanya benar ternyata benar apa adanya gitu ya. Akhirnya muncullah emosi yang juga bisa jadi meluap-luap gitu ya. Amarah muncul gitu ya. Kita merasa nggak terima gitu ya. Dan kita berkata gimana ya ini bisa bisa terjadi kok tega banget gitu kan ya. Ini terjadi kepada kita terus kita bilang sudah banyak hal yang
semuanya apa bahasanya ya, muncul di benak pikiran kita bahwa bagaimana dulu kita memulai pernikahan gitu ya, apa yang sudah kita lalui, kemudian kok bisa tiba-tiba seperti ini gitu, kok tega banget gitu. Kenapa saya gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan belum menerima gitu ya kondisi itu kita sangat-sangat emosional gitu ya dengan amarah ini gitu. Nah, kira-kira sampai di sini Bapak Ibu sendiri ini bisa jadi mungkin nggak hanya masalah perselingkuhan ya, hal-hal yang lain, peristiwa yang kita tidak inginkan itu boleh jadi tahapan kita menolak hal itu terjadi dan kita akan sangat kesal itu kita alami, gitu ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, pernah mengalami hal itu, gitu ya? Pernah mengalami tahapan ini nggak, gitu ya? Kita mau lihat dulu nih respon Bapak Ibu, jangan-jangan saya ntar bicara sendiri nih, gitu ya. Eh, apakah paham nih gitu ya tahapan ini? Apakah benar nih seorang manusia bisa melalui gitu ya tahapan seperti ini? Oke, Masya Allah ya. Tentu pernah gitu ya, Bunda Zurnida. Ini bukan hanya peristiwa yang saat ini kita diskusikan ya, tapi apa aja gitu ya dalam dalam kehidupan lah bahasanya. Nah, setelah ya nauzubillah gitu ya. Tapi tentunya kita pernah mengalami juga peristiwa-peristiwa yang kita tidak harapkan. Dan hal itu pastinya namanya tidak diharapkan ya kita menolak dong ya peristiwa itu gitu ya. Nah, kemudian ketika amarah itu sudah berlaku, terjadi kepada diri kita, tentu ada proses tahapan berikutnya gitu ya, Bapak Ibu. Kita mencoba menawar gitu ke dalam diri kita gitu ya. Ini masih proses ke diri ya, Bapak Ibu ya. Aduh, kita pengen, gimana kalau misalnya ini nggak terjadi gitu ya. Atau misalnya kita masih nawar nih, kalau sudah mulai mengarah, mulai cooling down. Cooling down ini kita sudah lebih masuk ke otak berpikir. Kita udah mulai masuk ke logiknya, gitu ya. Gimana kalau misalnya saya lakukan ini aja ya, gitu ya. Sudah coba nih menawar, sudah coba lebih menghibur diri, gitu kan ya. Jika saya melakukan ini, kira-kira bisa nggak ya berubah? Bisa nggak ya hal itu selesai, misalnya gitu. Itu semua pikiran-pikiran itu pasti akan muncul di dalam diri kita. Kita men-challenge diri kita gitu ya untuk membuat berbagai kondisi sehingga kita bisa melalui ini mungkin lebih cepat gitu ya. Dan itu wajar. Sekali lagi ya, hal tahapan ini sangat wajar di setiap individu yang mengalami sesuatu yang tidak diharapkan gitu ya. Akhirnya ketika kalaulah misalnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita itu, alternatif solusinya itu membuat kita ternyata nggak berhasil nih, gitu ya. Ternyata nggak semudah itu nih, gitu kan. Akhirnya, selain amarah, kemudian kesedihan muncul dengan akhirnya menuju kepada depresi, gitu ya. Kita merasa saya sudah mulai mencoba melakukan ini, tapi kenapa ya nggak berhasil, nggak bisa, saya benar-benar belum bisa nih nerima gitu kan ya. Sehingga akhirnya kita juga berasumsi, saya nggak bisa hidup nih kalau nggak sama dia gitu ya. Ntar gimana saya bertahan hidup? Akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat diri kita justru mengalami low energy gitu ya. Mengalami depresi, mengalami emosi yang bertambah ketidaknyamanannya itu gitu. Kalau sudah di level depresi tentunya ini membuat kita udah nggak mau ngapa-ngapain. Kayak tadi ya, dampak psikologis yang kita alami itu bertambah gitu, bukan masalah terganggu makanan istirahat, bahkan mungkin udah nggak acuh dengan sekitar kita gitu ya, udah nggak peduli dengan kalaulah kita sudah ada anak, wah kayak hidup itu seperti hancur berantakan gitu kan ya Bapak Ibu. Namun ternyata hal itu juga nggak selesai sampai di sana gitu ya. Syukur alhamdulillah kalau misalnya ada Mas, yang Budi bisa ketemu lagi. mensupport Iya. kita. Udah makan belum, Mas? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah
jika ada yang bisa mensupport kita untuk memahami kondisi kita, gitu ya, untuk bisa membantu kita keluar dari kondisi itu. Namun tentu kita tidak bisa apa ya namanya tidak serta-merta ya kita bisa mendapatkan kondisi itu kan ya Bapak Ibu gitu. Kita yang tahu apa yang kita rasakan, kita yang tahu apa yang kita pikirkan, kita yang tahu apa yang kita alami, maka tentunya untuk bisa kita selamat menuju tahapan penerimaan, maka tentu tidak lain dan tidak bukan seperti tadi di awal, benar-benar kita mengingat siapa yang akan bisa membantu kita, tempat kita bergantung, tiada duanya pastinya, gitu ya. Yang Maha Kuasa ini, Allah segala-galanya, keberserahan diri kita kepadanya gitu ya. Akhirnya dengan berserah diri seperti itulah kondisi penerimaan itu mampu kita hadapi gitu ya. Banyak sampai hari ini sahabat-sahabat kita di luar sana yang mengalami kondisi ini masih terjebak di kondisi yang warna biru muda gitu ya. Di kondisi depresi, kondisi low energy ini. Yang akhirnya nauzubillah gitu ya, mereka tidak sampai di situ saja, bahkan mereka sudah apatis dan akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Dan itu sudah banyak kita dengar informasinya yang membuat kita miris, yang membuat kita merasa pengen bantu tapi gimana gitu ya. Sudah terjadi duluan gitu kan ya. Akhirnya itulah yang tentunya masih banyak kondisi ini terjadi di sekitar kita gitu. Nah, syukur alhamdulillah ketika kita bisa terbantu gitu ya, kita bisa membantu diri kita sendiri, kita tahu caranya, maka kita akan mampu menerimanya. Ya. Dan ketika menerima ini, tolak ukurnya kita akan bicara nih dalam diri kita. Saya nggak suka hal ini terjadi, tapi saya harus lanjutin hidup. Saya harus menyelamatkan juga anak-anak gitu ya. Saya juga harus terus em, bisa bersemangat gitu ya dengan kondisi yang ada. Ya pasti tadi ya kita udah mengakui, menerima dan waktu gitu ya. Proses waktu tentu nggak bisa diabaikan gitu ya. Hari-hari tentunya kita akan terus menjalani dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, proses ini yang senantiasa kita perlu pahami terlebih dahulu untuk diri kita sebelum mungkin kita juga akan bantu sahabat-sahabat kita di luar sana yang mengalami hal-hal seperti ini, gitu ya. Oke, kita lihat ya. Sampai di sini em, kadang-kadang nggak belum menerima gitu ya. Saya kemarin masih ada nih yang eh, klien gitu ya. eh, Tetap bahasa yang disampaikannya itu adalah bahasa-bahasa yang belum bisa menerima gitu. Jadi untuk proses menerima ini juga ada tahapan yang seperti ini gitu. Sehingga ketika kita memahami, maka kita perlu kembali bertanya nih ke dalam diri kita, mau sampai kapan kita menggenggam gitu ya kondisi ini gitu kan. Manfaatnya apa nih buat kita gitu ya. Kalau kita nggak terima, terus manfaatnya apa? Justru bermanfaat ketika kita tidak menerima atau justru tambah membuat kita merugi gitu dalam hidup. Betul kan ya, Bapak Ibu sekalian? Ini perlu kita pahami sama-sama. Nah, kita coba sedikit self reflection ya, Bapak Ibu sekalian, untuk proses healing ini memang perlu harus masuk ke dalam diri gitu. Melakukan perjalanan inner gitu ya ke dalam diri kita sendiri untuk mengetahui nih di kondisi apa kita saat ini gitu ya. Karena di sini diwakili oleh sahabat-sahabat kita yang ada di Zoom. Kalaulah bukan kita yang merasakan peristiwa ini gitu ya, kira-kira mungkin kita punya kenalan, mungkin kita punya saudara, mungkin kita tahu mungkin ada sahabat kita yang sedang mengalami kondisi ini. Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira
di tahapan mana nih orang atau individu yang kita kenal? Kira-kira seperti itu. Boleh dituliskan di chat Zoom-nya? Oke, silahkan Bapak Ibu. Ya, karena ini kita akan eh, melangkah gitu ya, menuju ke healing prosesnya, maka kita perlu mengetahui dulu kondisinya, gitu ya, situasi yang ada saat itu seperti apa. Oke, tadi ada Pak Aas, Bu Zurnida, sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Kalau ada yang tahu nih kondisi seperti ini, di tahapan apa sih kira-kira dari 5 tahapan tadi ya yang dialami? Apakah sudah menerima gitu ya? Karena kalau dengan menerima, emosinya tentu lebih berbeda ya dibandingkan di awal tadi, yang masih ada amarah, bahkan mungkin masih menyangkal gitu ya. Nggak mungkin ini gitu ya. Akhirnya kita benar-benar masih jauh nih dalam kondisi penerimaan itu. Atau justru dalam kondisi depresi saat ini. Boleh dibantu menuliskan, bunda-bunda, ayah, bapak, ibu, gitu ya, sahabat-sahabat. Tentu kita punya kenalan, punya orang-orang dekat lah ya dengan kita, yang mungkin boleh jadi bercerita nih kepada bapak ibu sekalian gitu ya. Yang boleh jadi juga curhat nih sama bapak ibu sekalian. Kira-kira apa nih yang menurut bapak ibu ketika kita mengenali tahapan tadi, itu mereka dalam keadaan tahapan yang mana ya? Oke. Ini masih dalam proses berpikir nih ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Boleh diberi tanggapan, Bapak Ibu sekalian yang masih hadir gitu ya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin Bu Zurnida, silakan Ibu, boleh di chat atau boleh open apa namanya langsung ngomong aja gitu ya Bu Iya, Coach Penny boleh. ya. Karena kita Bu sharing ya, Zurnida, Bapak Ibu. iya betul. Ya, silakan Ibu, monggo Ibu Zurnida kalau mau ada yang mau disampaikan, mau sharing, silakan. Masih di mute Bu. Oke, silakan Ibu. Kok jadi kecil sih? Ya, nggak tahu apa salahnya tadi. Ya, mungkin saya udah dalam tahap menerima ya. Insya Allah. Ya, ini masalahnya bukan suami istri ya. Ya, Ini masalah sepertinya nge-lag ya, Jaringan ya, iya, jaringannya kayaknya jaringannya Bunda nge-lag deh. Zurnida. Iya. kok jadi hilang. Nah, udah ada lagi Bu. Ya. Ah, iya, kok jadi kecil sih. Terdengar Bu? Insya Allah. Iya, iya, ya saya sih sudah ya udah terima, udah terjadi gimana lagi ya terima. Ini Tapi peristiwa antara yang berbeda ya saya Bu? berbeda ya, Ya, maksudnya itu kalau orang kan biasanya suami istri ya. Kalau ya, ya. saya sama anak saya dan sama ipar saya. Dan sampai sekarang sudah 5 tahun, nggak tahu apa sih yang harus saya lakukan. Oke. Kalau Bunda Saya Zurnida tadi lihat tahapan tadi, apakah Ibu merasakan melalui tahapan itu, Bu? saya udah Betul ya? merasakan, udah melewati semua itu. Saya yang diri saya pribadi, saya sebagai ibu, karena nih anak saya yang korbannya kan anak saya. Iya, betul. Saya sebagai ibu, ya maupun bagaimana, anak saya tetap anak saya. Iya. Ya, tapi ya anak saya kan bukannya 1, anak saya ada 4. Yang 3 nggak terima. Caranya gimana?
apa yang harus saya lakukan. Ya, oke. Nah, menurut Bunda Zurnida, kira-kira dengan Ya, kondisi seperti ini gitu ya, Bunda Zurnida kan kita bahasanya mungkin stuck gitu ya Bu ya. Apa ya yang iya, harus saya mm, lakukan ya mm, dengan kondisi ini gitu. Nah, iya. yang sudah pernah Bunda Zurnida lakukan seperti apa? Ya, saya sebagai ibu ya, pertama saya diam daripada ketemu nanti saya sakit hati ya, Mhm, marah, saya diamin aja. Sampai 1 tahun saya diamin aja. mhm, mhm, Tahun kedua eh, dia telepon. Selama ini saya telepon dia diam, udah saya diamin juga, udah daripada mhm. ini ya, Ya. ya, ya dia datang, datang betok-betok pintu, pokoknya bukan seperti anak yang saya lahirin, yang saya asuh, yang saya didik, bukan seperti itu lagi. Mhm, Mungkin mhm, karena dia juga takut ya. mhm. Ya udah saya terima. Ya namanya ibu mau bagaimana itu pasti tetap anaknya. Iya, betul. Tapi yang adik-adiknya nggak mau. Mhm, Ya saya mau apa yang harus saya lakukan? mhm, mhm. Saya bingung. Betul. Kira-kira Mm-mm. menurut Bunda Zurnida, apa yang sudah Ibu lakukan seperti itu tadi ya, gitu ya. Kira-kira Mm-mm. apa sih dari dalam dirinya Bu Zurnida nih yang diinginkan? Yang saya ingin anak saya ya seperti dulu ngumpul seperti dulu, maksudnya ya gimana lah orang bersaudara ya. Mm-mm. Dan saya mendidik anak saya sampai umur 30 tahun tuh nggak pernah bertengkar. Hmm, Bertengkar sih pasti ada ya. Tapi sebentar 5 menit, setengah jam aja nggak nyampe, iya. udah selesai. Itu Mhm, aja. mhm, Sekarang bisa diam 5 tahun. Coba. mhm, mhm. Oke, kalau Saya Ibu udah benar. ingin dari sisi anak ya Bu ya, Bunda Iya, sebagai ibu ingin anaknya seperti dulu lagi. Oke, iya. kalau misalnya dari dalam diri Ibu sendiri, apa yang Ibu inginkan Ya, dengan diri yang sendiri? setiap yang saya lakuin itu kayaknya apa mentok terus gitu. Mhm. Dan Iya. sifatnya berubahnya tuh ibaratnya udah 180%. Mhm. Oke, artinya tadi kan bahasanya Bu Zunina sudah menerima nih ya. Oke, seperti Yang apa diri nih? saya sendiri, Iya, ya. betul. Seperti apa Ah, ah. menerimanya? Kondisinya anggap ini sudah seperti itu nih Bu, gitu ya. Gitu. Iya, ini apa lagi yang mau dilakuin? Mhm, Saya mhm, udah ketemu ya, udah berapa kali saya udah ikut coaching juga. mhm, Saya udah ini juga cerita juga sama mhm, Coach Desi ya. Coach mhm, Desi itu udah coba ngubungin dia, saya kasih nomornya kan. Ya mhm, hubungin datang dia, diikutin mhm. training. Iya, betul. Udah, tapi Oke, habisnya begitu lagi, nggak ada apa betul, betul. Oke, kelanjutannya nggak Bunda ada. Zurnida, kita coba Ya, sekarang fokusnya dengan diri kita terlebih dahulu ya, Bun, gitu ya. iya, Oke, berarti kalau misalnya nih kita bicara dengan diri kita sendiri nih, Bun, gitu ya. iya. Oke, Heeh. kira-kira nih, pertama, tentu segala sesuatu yang terjadi kita perlu ada yang perlu kita lepaskan terlebih dahulu, betul ya, Bu ya? Gitu. Mm-mm. Kita perlu bahasanya memaafkan terlebih dahulu, betul, Bu? Iya. Iya. Mm-mm. Oke, kira-kira dengan dirinya Bu Zurnida sendiri, apakah kita sudah mencoba atau Bunda Zurnida memaafkan dirinya Bunda Zurnida sendiri? Rasa sudah. Oke, kalau misalnya tolak ukurnya tuh kurang lebih seperti ini, Bu. Kita melepaskan perasaan-perasaan yang nggak nyaman yang terjadi di dalam diri kita, gitu. Iya, Nah, sekarang di Bu Zurnida sendiri, gitu ya. Penerimaan ini kan kita melatih diri kita untuk melepaskan nih perasaan nggak nyaman. Untuk apa? Kita lebih tenang. Benar nggak, Bunda? iya.
Oke, karena kondisi yang ada di luar diri kita tentu kita nggak bisa kontrol. Ini izin ya Bapak Ibu, saya diskusi dengan Bu Nazurnida ini mewakili gitu ya. Kita Iya, iya, untuk kita semua gitu ya. Izin ya Bu Nazurnida ya. Gitu. iya. Nah, Mm-mm. artinya ketika kita mencoba memaafkan diri kita, melepaskan perasaan yang tidak nyaman, dan pastinya Bunda Zurnida kan inginnya tenang gitu kan ya Bunda Zurnida ya? Iya, Tuh. iya, Heeh, inginnya tenang. Namun kita nggak bisa nih mengontrol apa yang ada di luar diri kita. Betul, Bun? iya. Mm-mm. Kalau kita nggak bisa mengontrol yang ada di luar diri kita, menurut Bunda Zurnida, yang bisa kita kontrol siapa ya? Gitu. Ya, yang ya diri kita lah, gitu Ya, ya, sama benar, Allah benar, aja Bun. lah. Iya, Ya, mm-mm. benar, diri kita. Serah sama Allah aja lah. Ya, Masya Allah. Ketika Bunda Zurnina melakukan atau bicara sama Allah aja, apa efeknya yang Bunda Zurnina rasakan? Ya, makin tenang, makin makin menerima semua ini mau udah kehendak Allah yang Masya nggak Allah. bisa. Betul. Kehendak Allah gitu ya, Bunda ya? Gitu. Terus kemudian Bunda Walaupun Zurnina, kita nggak menginginkan ya, ya, tapi kalau udah kehendak Allah kita nggak bisa. betul, betul. Nah, Bunda Zurnida, ketika kita menyadari atau Bunda Zurnida menyadari, wah ini kehendak Allah. Menurut Ibu, apa ya kira-kira hikmah yang Allah titipkan nih kepada diri kita dengan Ya, kondisi ini yang Ibu yang rasakan? paling saya rasakan ya hikmahnya ya sangat banyak, sangat Ah, Masya Allah. besar. Boleh, boleh disebutkan Bu Zurnida? Ya, ya pertama yang dirasakan ya mungkin saya termasuk manusia bersyukur lah sebetulnya, sangat bersyukur. Hmm. Dari kecil sampai besar itu saya nggak ada ngadapin masalah, Ya, masalah. Maksudnya yang ngadepin ya apapun dalam rumah begitu berat tangga, gitu ya. ya nggak ada lah. Habis itu dalam anak saya nggak pernah yang kalau orang kan yang anak bolos lah, yang Mm-mm. inilah, yang itulah. Alhamdulillah anak saya nggak ada. Yang Mm-mm. nama sekolah, ya kuliah, ya nggak ada. Mm-mm. Ya mungkin semakin saya tua ya mungkin semakin ujiannya makin berat. Ya. Saya rasa Mhm. ujiannya udah selesai. Mm-mm. Maksud saya itu udah selesai. Mm-mm. Ujian pertama saya terima ya Mm-mm. suami saya meninggal, Mhm. anak saya 4, Mhm. masih kuliah, masih Mhm. sekolah. Mhm. Tapi orang yang takut ngelihat saya, tapi saya nggak ngerasa apa-apa. Mhm. Ya alhamdulillah saya bisa lewatin, maksudnya tanpa ya cuma berserah sama Allah aja walaupun berat ya, Betul. tapi salah walaupun orang bilang apa pindahin aja anakmu kuliah ya saya nggak bisa. Walaupun Ya. anak saya tanya, Mama, Pipi berhenti kuliah karena papa nggak ada lagi siapa ya Mhm. ini kan. Ya Mhm. saya jawabnya yang nguliahin Silvi itu bukannya papa, yang Mhm. nguliahin itu Allah. Mhm. Orang punya papa nggak ada yang nggak kuliah kok, Ya. iya nggak? Ya udah selesai. Ada nyatanya dikasih ujian yang paling nggak disangka-sangka. Iya. Dan menurut Bunda Zurnida, ujian itu Nah, membuat Bunda Zurnida sebagai seorang ibu bagaimana ya kira-kira? kalau sekarang saya ambil hikmahnya aja. Ya, betul. Saya tenang, udah. Kalau dulu mungkin saya paksain, Ya. ya, saya paksain. Ya. Maksudnya saya nggak suka misalnya, tapi ya udahlah karena anak saya senang, saya terima aja. Ya, Ya, saya bukan betul. tipe manusia kayak gitu. Walaupun Mm-mm. di Mm-mm. dalam apapun saya bukan orangnya. Kalau anak saya pilih sesuatu yang bagus menurut dia, bagus menurut saya, Mm-mm. walaupun bagaimanapun Mm-mm. saya usahain. Tapi Ya. kalau yang dipilihnya nggak bagus, Ya. menurut saya nggak bagus, dia dia pertamanya juga nggak bagus, tapi karena didorong sama yang lain, dia terpaksa kan.
betul, betul. Jadi dia mungkin jadi blank yang mau ikutin yang mana. Iya. Ya, Dan menurut ya, Bunda ya. Zurnida, dengan hikmah yang Bunda rasakan dan ambil itu, kira-kira membuat dampaknya ke diri Bunda Zurnida seperti apa? Dampaknya ya untuk diri pribadi ya, buat diri saya sendiri ya, Ya, bukan buat anak-anak yang lain. Kalau ya, saya sih senang, iya. saya nggak ada beban. Alhamdulillah. Nggak ada beban saya. Tapi kalau saya paksa, oh saya harus terima misalnya. Jadi Mhm. beban sama saya. Mhm. Apalagi nenek-nenek sekarang tahu sendiri kan model masa anak zaman sekarang ya. Iya, Neneknya lah, betul. ngasuh cucu lah, Iya, nganterin ke sekolah lah. iya, Titip ya ma, itu gimana? iya, Nah, iya. jadi hal itu saya nggak ngerasain. Kan Mhm. nggak berani. Mhm. Ya, berarti untuk saat ini apa Mm-mm. yang bisa Bunda Zurnida lakukan nih? Berarti. Yang ya kalau saya ya bukan saya aja, sebetulnya semua orang kali, dan juga dalam ajaran agama kita itu kan harus disambung silaturahmi ya, nggak Mhm. boleh putus. Iya kan? Itu Mhm. yang nggak dapat sekarang ini. Mhm. Mhm. Iya. Ya, artinya Itu yang mudah-mudahan jadi dengan apa yang Bu Zurnida sampaikan ini, salah satunya tadi ya, menyambung silaturahmi juga, itu membuat Bu Zurnida lebih tenang menghadapi hidup gitu ya, Bu ya? iya Oke. Alhamdulillah nih ya senang sekali seperti bisa ah, mendengarkan sharing Bu Zurnida nih ya. Gitu ya. mm, Mudah-mudahan Allah membantu eh, meyakinkan lagi ke dalam diri kita untuk mencapai ketenangan itu dengan apa yang sudah Bu Zurnida lakukan gitu ya. Berserah kepada Allah, iya melakukan upaya bersilaturahim gitu ya. Tetap baik sangka gitu ya Bu Zurnida ya. iya nanti pasti pasti ada waktunya nanti. Iya. Wah, Tambah Masya Allah. yang beratnya itu kan pada udah besar ya, Iya, susah. iya, Kalau iya. masih kecil kita kan enak ya. Ayo aku nurut sama mama, ya Iya. udah. Insya Allah tidak Sekarang ada yang tidak apalagi ya mungkin udah. kalau Allah berkata ya Bu ya. Iya, cuman itu Masya aja. Allah. Doa saya sebelum saya dipanggil Allah, anak Amin. saya seperti dulu lagi. Itu aja Amin. harapan. Amin. Amin. Semoga Allah kabulkan di waktunya yang tepat gitu ya. Yang paling penting Mm. seorang ibu diberi ketenangan untuk menghadapi ini gitu ya Bu ya. Itu. Iya, Masya Allah. jadi tinggal nanti malaikat datang nggak mikirin apa lagi, ya udah Amin. Amin. rasakan. Iya. Terima kasih Bu Zurnida Iya. sharingnya. Masya Allah. Gitu ya. Oke, ya tentu banyak hal ya yang bisa kita alami ya sahabat-sahabat sekalian dari mendengar apa yang disampaikan Bu Zunida tadi, kemudian kita melihat lagi dari tahapan tadi gitu ya, tidak mudah gitu ya melalui sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita sangka-sangka gitu ya. Semua Iya, waktu yang Allah berikan kepada kita tentunya pasti kita lalui. Ya, memang sudah uh, Allah berikan. Ini masih ada kesempatan nih, gitu ya, bahasanya untuk melalui itu. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya healing proses kita ya, sahabat, gitu ya, yang tidak pernah henti-hentinya. Kita banyak sekali mendengar gitu ya, sesuatu yang sudah kita terima ini yang paling utama yang kita lakukan adalah tentunya kita refleksi tadi ya dengan diri kita, kita perlu melepaskan. Apa yang perlu kita lepaskan? Hal-hal yang tidak nyaman gitu ya terhadap kondisi ini atau emosi yang tidak nyaman yang mungkin boleh jadi banyak terjebak di dalam diri kita gitu kan. Intinya bagaimana kita tetap bisa tenang dalam keadaan yang belum baik-baik saja gitu kan. Dan ini adalah iya, sebuah proses memaafkan yang lebih intens, lebih dalam lagi. Pastinya selain minta ampun sama Allah, memaafkan orang-orang yang berkaitan dengan hal-hal ini, tapi kita juga mampu memaafkan diri kita tadi, gitu kan? Kita dengan cara ya tadi, kita melepaskan perasaan yang tidak nyamannya itu
memang tidak mudah. Kalau ditanya mudah nggak bisa, insya Allah bisa karena kita yakin sama Allah gitu ya. Tapi untuk mudah tidaknya bergantung dengan tadi keyakinan kita melalui proses ini gitu ya. Dalam keadaan lebih menyadari bahwa ini penting untuk dilepaskan, gitu kan? Kenapa? Karena dengan ketenangan itulah insya Allah kita sebutnya dengan sabar ya, proses sabar kan di sini ya. Allah sudah bilang nih sama kita, barang siapa yang sabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Boleh jadi Allah ingin melihat kita untuk senantiasa berbuat hal-hal yang mulia itu kan, gitu. Dan kejadian-kejadian ini membuat kita menjadi lebih naik lagi nih ilmunya gitu ya. Naik tambah lagi skillnya kita gitu. Tambah yakin lagi bahwa dengan bersabar dan memaafkan inilah kita bisa melepaskan boleh jadi orang yang bersangkutan kalau kembali ke tema kita ya, orang yang bersangkutan ini boleh jadi nggak pantas dimaafkan misalnya gitu. Namun kita perlu memaafkan diri kita untuk melepaskan hal-hal itu agar banyak hal yang bisa kita lakukan lebih baik ke depan, gitu kan? Karena apapun yang telah terjadi seperti juga tadi contohnya Bu Zunida sampaikan, hal-hal yang lain yang dialami oleh sahabat-sahabat sekalian, peristiwa-peristiwa itu membuat kita terus ingin belajar, membuat kita ingin terus mengetahui apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita perbaiki dengan diri kita gitu ya. Eee lebih mudah kita untuk bersegera mengevaluasi diri kan ya, gitu, dengan kondisi yang terjadi dan evaluasi diri yang terbaik pastinya dengan mendekatkan diri kepada Allah kembali, gitu kan ya. Nah, ini yang terus kita harus upayakan gitu. Lalu kemudian kalau ini kita terus lakukan, maka kita perlu, secara paralel gitu ya, dengan diri kita tentu menerima tadi dengan menyayangi diri kita. Kita sudah maafkan diri kita sudah menerima, "Iya benar saya menerima keadaan ini karena semua atas izinnya," maka kita perlu menyayangi diri gitu ya. Kita perlu merangkul rasa itu gitu ya. Kita perlu, apa bahasanya ya, menyayangi diri itu ya, baik ke diri kita gitu ya, nggak mencelakai, nggak melukai, tidak merusak diri sendiri gitu kan ya. Karena itu yang sering terjadi nih dialami oleh sahabat-sahabat kita di luar sana, akhirnya berbuat hal-hal yang boleh jadi masih dalam kondisi depresi gitu ya, kekecewaan yang terlalu berat, sehingga akhirnya belum bisa nih memaafkan diri, bahkan merasa diri udah nggak berharga lagi, bahkan untuk menyayangi dirinya belum mampu dilakukan. Stop untuk berkata atau menyalahkan diri yang berkepanjangan, gitu kan ya. Stop untuk berpikir, "Ya saya nggak baik," gitu ya, "apalah saya," gitu. Mmm, kalau misalnya ya penyesalan-penyesalan yang nggak ada akhir itu kita stop. Kita hanya yakin bahwa ini semua datang dari Allah, kita kembalikan kepada Allah, dan solusinya pasti Allah berikan. Yang penting tujuan kita adalah bagaimana kita menempatkan, energi kita kembali dalam keadaan yang lebih tenang gitu ya, menuju ketenangan, kedamaian itu bukan berarti selesai permasalahannya, tapi kita memilih untuk mendapatkan ilham petunjuk dari Yang Maha Kuasa tadi gitu kan. Kita bingung caranya seperti apa, yakin dan percaya Allah pasti menuntunnya gitu ya. Dan ternyata kita juga nggak boleh hanya, berdoa tapi kan kita berikhtiar gitu kan ya. Kita diminta Usaha. berikhtiar, betul. Nah, ini kita memberikan, apa ya istilahnya, eee, contoh atau bagaimana sih kita mengekspresikan emosi kita yang selama ini terjebak, sehingga dia lebih stabil, lebih bisa dialirkan menjadi emosi yang lebih tepat, gitu ya. Yang pastinya tidak henti-hentinya berdoa tadi, kemudian kita coba menuangkan dalam bentuk tulisan. Bahasanya kita menulis jurnal, ada yang mengatakan jurnal syukur, ada yang mengatakan jurnal sabar, gitu ya, atau menyampaikan semua emosi-emosi yang tidak nyaman gitu ya untuk kita alirkan.
Tuh, kita mencoba ya menavigasi itu kan memberikan arah kepada luka tadi, kepada keadaan yang tidak baik-baik itu untuk menjadi lebih tepat gitu ya, lebih nyaman gitu kan. Kemudian di sini juga ada namanya art terapi. Biasanya kalau misalnya kita memberikan terapi itu juga kita menuliskan, menuangkan lewat tulisan dan pastinya apalagi kalau misalnya dikuatkan dengan zikir, wah itu Masya Allah gitu ya, lebih dahsyat lagi. Jadi nggak hanya sekedar kita ucapkan, tapi kita merasakan apa yang kita lakukan. Termasuk Quran journaling. Kita sudah baca Quran, kita menuangkan, Iya, kita memilih ayat-ayat tertentu, kemudian kita ulangi menulisnya gitu ya. Sehingga benar-benar merasakan bahwa intimate dengan Allah itu benar-benar terasa gitu, menyentuh ke dasar hati gitu yang terdalam, sehingga membuat kita bertambah yakin dan menenangkan. Bukankah rasa tenang itu yang menjadikan kita tetap survive sampai hari ini? Gitu ya. Benar ya, sahabat semua gitu ya. Nah, namun tentu setelah kita berikhtiar dengan diri kita sendiri gitu ya, kita juga boleh jadi nggak cukup di situ. Kita perlu juga mungkin support orang-orang yang berkompeten dalam hal konseling. ini gitu ya. Apakah itu Iya, namanya hipnoterapis, seorang iya, coach gitu ya. Itu kita bisa minta pertolongan dan mudah-mudahan dengan diskusi dengan kondisi itu kita mendapatkan ide lagi nih atas izin Allah gitu kan ya. Gitu untuk bisa menyelesaikan ini. Dan pastinya itu senantiasa kita lakukan saat berdoa pun kita bisa menghadirkan Ananda. Kalau tadi Bu Nazurina kan Anandanya ya, atau pasangan iya, tadi ya, yang kita anggap kok tega gitu ya, seperti itu. Makhluknya Allah lah bahasanya gitu ya, yang berkaitan iya, dengan iya, kita. Kita menghadirkan mereka, lalu dengan doa kita, kita minta izin sama Allah. Ini secara spiritualitas gitu ya. Bunda Zurnia dan sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Kita menghadirkan di setiap doa, kita merasakan, membayangkan kita sedang berdialog gitu ya dengan mereka, kita mengirimkan sinyal hati kita kepada mereka gitu ya, menguatkan rasa apa ya? Rasa eh, keyakinan kita pula ditransfer gitu kepada hati mereka itu dengan membayangkan, menghadirkan bahkan bisa melihat nih degupan jantungnya gitu ya. Sampai seperti itu kita melihatnya dan kita minta sama Allah, tolong bantu ya Allah, sampaikan apa yang saya rasakan, sampaikan apa yang saya pikirkan, sampaikan apa yang saya minta kepadamu ya Allah untuk sampai pula kepadanya. Gitu kan? Apa yang mau kita sampaikan itu kita sampaikan di dalam doa kita dengan menghadirkan individu yang terlibat dalam kondisi ini, gitu ya, dalam peristiwa ini. Itu yang perlu kita upayakan, gitu ya. Kalau tadi bahasanya Bu Nazrina, apalagi sih yang harus saya lakukan? Masih banyak sebenarnya alternatifnya. Tinggal kita yakin dan kita mau mengupayakan. Karena kita pengen hidup, bahkan akhir hidup kita husnul khotimah. Betul kan ya, sahabat sekalian? Gitu ya. iya, Nah, ini saja yang bisa kita upayakan, biarkan Allah yang apa ya melakukannya gitu. iya, Kita berikhtiar untuk diri kita dengan penuh ketenangan dan kita mengirimkan semua doa yang terbaik dengan cara tadi membayangkan, merasakan, menghadirkannya gitu. Dan ya kita yakin nih kata-kata kita tuh sampai kepada dirinya dan itu yang akan membuat kita jauh lebih rileks gitu ya. Dan hari-hari kita lakukan nih aktivitas ini, bahkan kita merawat diri kita juga bahasa sekarang tuh self care gitu ya. Kita boleh grounding, kita boleh keluar, kita berjalan, kita melangkah tanpa alas kaki, kita menapaki tanah, menapaki rumput, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita juga rileks. Karena ibu yang tenang, pasangan yang tenang, keluarga tenanglah yang akan menenangkan di sekitar kita gitu kan. Kita bicara sama diri kita, Bismillah ya hari ini bahagia, hari ini Allah bersama kita kan, kita yakin. Kita bicara nih sama diri kita setiap hari sambil tersenyum. Hari ini kita jadi ibu yang tenang, kita jadi istri yang tenang, kita jadi suami yang
tenang dan menenangkan gitu ya, bahagia ya. Itu ya, kita lihat di cermin diri kita, mata kita tatap, ya Allah kita sayang banget nih sama diri kita gitu ya. Itu semua Allah yang atur, kita serahkan ya semua sama Allah, dan kita juga gerak gitu ya dengan exercise supaya kalau bahasa sainsnya itu hormon-hormon bahagianya akan terus terproduksi gitu dengan baik gitu kan ya. Kurang lebih sih Iya. seperti itu nih sahabat. Jadi proses penyembuhan itu kita lakukan daily activity gitu ya. Dengan penuh sadar bahwa kita melakukan ini, bahkan ngaji pun, kita beribadah pun, eh, bahasa anak sekarang tuh nge-feel gitu ya. Kita harus rasakan gitu apa yang kita lakukan itu dengan tujuan apa gitu ya yang mau kita raih gitu. Jadi kebahagiaan yang hadir itu penuh sadar kita memilih dan memutuskannya, gitu kan ya. Nah, Masya Allah nih, sahabat-sahabat sekalian, nggak berasa nih ya waktunya. Ya. Kira-kira menurut sahabat-sahabat, apa kira-kira insight nih yang sahabat-sahabat dapatkan dari diskusi kita nih? Boleh ya? Kalau ada yang mau menyampaikan boleh, menuliskan di kolom chat boleh. Gitu ya. Apa kira-kira yang didapatkan oleh para sahabat gitu ya. Pastinya ini penting karena tadi ya kalau diskusi sama Bunda balik lagi ke Bunda Zurnida gitu ya, perlu banget nih hikmah gitu ya. Gitu ya. Perlu banget. Nah, dari teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, apa yang insight yang bisa didapatkan nih dari diskusi kita siang hari ini? Silakan boleh bantu dituliskan ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Insight itu hikmah gitu ya. Hikmah yang kita dapatkan, apa yang mungkin kita akan lakukan juga untuk kehidupan kita ke depan gitu ya. Tentu kita kan perlu tools-toolsnya gitu ya untuk menjalani ini. Optimisme gitu ya, kepercayaan diri kita ya karena kita yakin kita bersama Allah, melibatkan Allah gitu kan ya. Apa yang bisa diambil nih dalam diskusi kita siang hari ini. Boleh mengutarakan juga ya dengan verbal yang ingin disampaikan, boleh ya Bapak Ibu, sahabat sekalian. Oke, sambil kita menunggu respon dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oh boleh, Bunda Tri mau menyampaikan? Suaranya belum jelas, Bunda. Ya, mungkin terkendala sinyal mungkin ya, Bun. Boleh ditulis di kolom chatnya, gitu ya, supaya apa yang kita dapatkan ini juga menginspirasi yang lain ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, Masya Allah. Iya. Oke, ini juga ada yang bertanya langsung ya, nanti kita bahas sedikit ya. Dari Bunda Yuli nih, apapun yang menimpa kita adalah takdir dari Allah buat kita. Itu yang terbaik buat kita saat ini. Insya Allah benar ya Bun. Sehingga kita harus ikhlas. Tadi yang menerima itu ikhlas gitu ya. Semua kita pasrahkan sama Allah. Itu yang membuat kita tenang kan ya. Dan kita selalu harus berdoa dan minta kepada Allah supaya memberikan takdir yang baik kepada kita. Gitu ya. Nah, Masya Allah. Dan ini ada yang bertanya langsung pada kami, izin untuk men-share tanpa saya menyebutkan nama ya, Bunda sekalian, untuk menjaga juga privasinya. Ketika kita mendapatkan satu kondisi, terutama dengan perselingkuhan tadi gitu ya, ternyata pasangan kita
Allah ambil gitu ya, kembali kepada Allah tanpa kita tahu mungkin apa yang sudah dialami olehnya, dan ternyata tiba-tiba selingkuhannya gitu ya bahasanya gitu, memberikan kabar kepada kita gitu ya, bahwa beliau menjalin hubungan pastinya dengan almarhum suami kita gitu kan ya. Dan itu tentunya kita merasa sakit hati sekali gitu ya. Tentunya pada saat tadi ya, masih ingat tahapan tadi ya, bunda-bunda sekalian, sahabat-sahabat sekalian, nggak terima gitu ya, kok bisa seperti ini, gitu ya. Dan bahkan mungkin dia menyampaikan begitu bangga mendapatkan cinta almarhum suami kita gitu ya. Tentu semuanya kita tidak terima. Namun seperti tadi juga yang disampaikan Bunda Yuli, apapun yang kita tidak terima itu sudah terjadi. Sampai kapan kita akan mengenggam kesakit hatian itu, luka hati itu, sampai kapan kita mau membawanya gitu ya dalam kehidupan kita, tentu kita tidak akan mau kan ya berlama-lama dengan kondisi itu. Maka tidak lain dan tidak bukan memang benar-benar melepaskan itu semua, perasaan sakit, perasaan luka, perasaan amarah yang begitu besar gitu ya di dalam diri kita, dengan menyampaikan kembali hanya kepadanya, namun kita hari-hari melakukan refleksi diri tadi ya bahasanya. Dengan aktivitas bagaimana kita bisa menyalurkan, mengekspresikan emosi kita dalam keadaan yang tepat. Dalam keadaan yang Allah sukai bahasanya gitu ya. Kita yang menghibur diri kita gitu ya, kita yang mengafirmasi diri kita yang senantiasa menjaga diri kita atas izinnya, atas kesadaran kita gitu ya. Agar apa? Agar waktu yang akan berlalu ini bisa kita lewati dengan eh, dengan tenang gitu. Sekali lagi seperti itu gitu ya. Betul, dan akhirnya bisa jadi cara ini membuat kita bertambah yakin kepada Allah, gitu ya. Bertambah yakin betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa Allah hanya ingin kita berserah kepadanya, betapa kita semakin mengerti dan paham bahwa ini diberlakukan kepada kita hanya untuk Karena Allah, cintanya Allah. eh, kita hanya mencintainya di atas segalanya, begitu kan ya sahabat gitu ya. Dan dengan demikian murni cinta kita kepada Allah, la ilaha illallah itu kita rasakan dan begitu damai sekali hidup gitu ya. Begitu tenang sekali kita bisa menerima itu dengan penuh arti gitu ya. Bermakna hidup kita gitu ya. Betul, Bunda Yuli. Tadi Bunda Zurida menambah yakin tadi ya. Izin. Eh, itu bisa kita terapkan untuk kondisi apapun. Betul. Betul, sahabat sekalian. Allah Maha mengetahui yang terbaik buat kita. Jadi senyuman kita itu bukan senyuman pengen dibilang cantik, gitu kan ya. Bukan lagi dibilang apa, tapi senyuman keyakinan gitu. Senyuman bahwa eh, kan Engkau ya Allah yang memberikan, aku sudah serahkan kepadamu, Engkau tahu yang terbaik, aku hanya bisa senyum yakin padamu ya Allah. Boleh ya Allah selesaikan saja dengan caramu, gitulah bahasanya gitu ya. Jadi itu yang menenangkan, senyuman itu yang membuat eh, senyuman yakin benar-benar Allah akan memberikan hadiah yang terbaik buat kalaulah mungkin kita belum bisa merasakan itu di dunia, insya Allah kelak di akhirat. Karena boleh jadi kita sedang dijadikan oleh Allah sarana untuk dimuliakannya. Dan insya Allah ini adalah cara bekal kita untuk kembali kepadanya. Insya Allah. Gitu ya, sahabat sekalian. Dan tentunya sahabat nggak sendirian gitu ya. Banyak sahabat-sahabat kita di luar sana yang perlu kita support, kita bantu gitu ya. Dan dengan hal ini eh, tentunya kita merasa bahwa iya, em, saya harus menjalani hidup ini ya tadi ya bahasa kembali penuh penerimaan, penuh keikhlasan gitu. Dan ketenangan itu kita yang memilih. Kita yang memutuskan untuk berada di dalam kondisi tenang.
dalam keadaan yang menurut kita belum baik-baik aja. Mudah-mudahan itu meningkatkan skill kita dalam kehidupan kita. Insya Allah, gitu ya. Nah, sekaligus nih, sahabat sekalian, mudah-mudahan menenangkan ya dari Bunda tadi yang bertanya langsung gitu ya. Yakin dan percaya Allah bersama kita. Oke, Masya Allah. Maafkan saja orang-orang yang berkaitan dengan kita seperti itu. Insya Allah, biarlah itu urusan mereka bersama Sama Allah. Tuhannya. Iya. Gitu, iya. Gitu. Kita adalah urusan kita dengan Tuhan kita gitu ya. Urusan kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah Allah hadirkan dalam hidup kita. Itu yang lebih menguatkan kita insya Allah. Dan temukan hikmahnya. Karena insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita merasakan anugerah hikmah yang Allah berikan itu, tentunya di sini dikatakan sungguh kita telah dianugerahi kebaikan yang banyak sekali. Masya Allah ya. Allah menyampaikan di sini nggak kebaikan yang sedikit, tapi kebaikan yang banyak. Banyak itu pasti versinya Allah kan ya, gitu. Kita yang mencoba untuk terus menemukan hikmah itu. Bukankah ini yang ingin kita dapatkan di dunia? Gitu kan. Semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kita ingin merasakan rasa syukur kembali gitu ya. Dan menemukan kebaikan yang begitu banyak itu yang ingin kita hadirkan terus dalam hidup gitu ya. Mudah-mudahan benar kita menjadi ulul albab yang mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dalam hidup, menenangkan kita gitu ya. Oke, silakan boleh sahabat tarik nafas terlebih dahulu. Kondisikan dirinya, kita berdoa nih sama Allah. Semoga Allah benar-benar boleh jadi siang hari ini yang Allah kumpulkan, yang Allah izinkan di Zoom di tengah kesibukannya gitu ya, Allah yang pilih. Boleh jadi karena Allah ingin menjawab doa-doa kita. Apa yang sahabat-sahabat lihat, dengar, dan rasakan sebenarnya semua Allah yang pahamkan. Ya. Dan kami hanya perantara saja. Kita doakan diri kita doakan pastinya pasangan kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Semoga Allah jaga yang terbaik. Tentunya penjagaan yang terbaik melindungi diri kita, Allah yang mampu memelihara kita, memberikan petunjuk, menenteramkan hati, menenangkan jiwa kita. Al-Fatihah. Allahumma amin. Boleh dipeluk ya sahabat, tubuhnya, disilangkan tangannya, katakan saya sayang diri saya menerima diri saya apa adanya. Saya maafkan diri saya gitu ya. Bersungguh-sungguh kita minta yang terbaik, saya serahkan semuanya sama Allah. Bahagia ya wahai diri ya. Gitu ya, kita berharga. Allah berikan semua kebaikan yang begitu banyak kepada kita. Betapa beruntungnya sesungguhnya kita. Tinggal kita terus mencari tahu apa sebenarnya di balik apa yang Allah hadirkan dalam diri kita ini. Maaf ya, gitu ya. Terima kasih sudah bersama-sama sampai hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita lakukan ini setiap hari ya sahabat untuk menenangkan hati, pikiran, semuanya. Kita jaga juga lisan pastinya. Semoga Allah bantu kita, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang Allah pilihkan. Allah berikan jawaban yang terbaik gitu ya di dalam kehidupan kita. Dan izin apabila memang ada saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita pribadi yang ingin mendapatkan support dari ahli yang kompeten, maka izin kami memberikan informasi ini kepada sahabat-sahabat sekalian. Tadi di awal, Bu Maria juga sudah sampaikan kita di bawah ISQ Mental Wellness. Jadi di ISQ ini nggak hanya fisik atau apapun ya, spiritual, kita juga dijaga mentalnya gitu ya, supaya kita bisa membersamai keluarga kita dalam keadaan yang lebih baik gitu ya.
Maka izin apabila membutuhkan, silakan di sini ada kontaknya, kita bisa mengadakan coaching, kita bisa melakukan terapi jika kita perlukan untuk menyelesaikan masa lalu kita, dan coaching ini untuk menyusun langkah-langkah kita ke depan. Seperti apa gitu ya, ketika kita sudah selesai dengan masa lalu kita. Dan di sini bisa dilihat, boleh di screenshot dulu ya jika membutuhkan. Ini izin, boleh jadi informasi ini diperlukan dan dibutuhkan banyak orang di luar sana. Dan mudah-mudahan program siang menjelang sore hari ini gitu ya berkenan di hati sahabat sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa peka dengan pertolongan Allah pastinya gitu ya, dan Allah izinkan kita semuanya bisa membersamai keluarga dan membawakan diri dengan lebih tepat lagi di kemudian hari. Dari kami, mohon maaf lahir batin dari segenap tim yang terlibat. Di sini ada Bunda Dining juga nih yang masih sibuk dalam perjalanan. Beliau juga coach di YSU Mental Wellness gitu ya. Terima kasih ya Bun bisa mendampingi, dan kepada sahabat-sahabat lainnya yang sudah hadir, siapa aja boleh di stop share dulu Kak. Itu ya, saya ingin melihat kembali nih sahabat-sahabat yang sudah hadir di Zoom. Ada Bu Carolina gitu ya, Bu Yuli tadi ya, Bu Zurnida, terima kasih sharingnya ya Bu gitu ya, Bu Ya, Tika, nanti sampai ketemu. Sarah, Bunda Ningsih gitu ya, Kak Rahma, Mas Yudo semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan semuanya dalam keadaan yang terbaik gitu ya. Iya, Bunda Ellen juga. Terima kasih sama-sama. Betul, kita insya Allah ketemu lagi ya. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan kita Iya. bersama-sama lagi dengan sahabat-sahabat sekalian. Boleh ajak kenalan-kenalannya, keluarga yang lainnya, supaya kita bisa mendapatkan insight-insight yang lebih banyak lagi. Dari kami mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Iya, sampai ketemu Bunda Kasih Tika semuanya. Waalaikumsalam. Ya, bahagia selalu. Amin, amin. Makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Mohon izin lah. Ya, silakan, silakan.